Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada anakku semuanya, kelas 10 yang kami banggakan dan yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pertemuan kita pada kali ini kita akan kembali membahas bagian bakteri untuk sesi yang kedua, di mana pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas bersama pada macam-macam bakteri, kemudian pembagian bakteri, ada Archaebacteria dan juga ada Eubacteria. Kemudian pula ada pembagian dari Archaebacteria, ada beberapa jenis bakteri. Kemudian ada Eubacteria, ya, yaitu merupakan bakteri itu sendiri. Kemudian ada struktur bakteri, ciri-ciri bakteri, kemudian yang terakhir pada bentuk-bentuk bakteri. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk bagian yang kedua berkaitan dengan alat gerak pada bakteri, ya. Beberapa bakteri itu mampu bergerak menggunakan bulu cambuk, atau dalam bahasa lainnya adalah flagel. Nah, flagel ini berdasarkan posisinya dan juga jumlahnya mempengaruhi penamaan dan jenis bakteri itu sendiri. Kita bisa lihat pada tabel berikut berdasarkan ada tidaknya flagel dan letak flagel bisa menjadikan jenis bakteri yang berbeda satu sama lainnya. Di sini ada 5 jenis nama bakteri berdasarkan flagelnya. Yang pertama Atrix. Atrix ini bakterinya tidak berflagel. Dalam bahasa kita gundul, ya. Plontos, contohnya Escherichia coli. Kemudian yang kedua ada Monotrix. Dari kata mono itu satu, ya, jumlahnya satu berada di salah satu ujungnya, contohnya Vibrio cholera. Kemudian yang ketiga ada bakteri Lopotrix, lebih dari satu flagel terletak pada salah satu ujungnya, ya, contohnya Rhodospirillum rubrum. Yang keempat Amphitrix, ya, satu atau lebih daripada satu flagel yang berada di kedua ujungnya, contohnya Pseudomonas. Yang terakhir adalah Peritrix. Ini banyak flagel yang tumbuh di seluruh permukaan bakteri itu sendiri. Nah, inilah pembagian jenis bakteri berdasarkan flagelnya. Kemudian poin yang selanjutnya berkaitan dengan reproduksi. Ya, reproduksi pada bakteri ada dua, yaitu aseksual dan seksual. Di antara contoh bentuk pembelahan aseksual adalah dengan cara membelah diri, ya, dari satu bakteri kemudian terbelah, ya, intinya mulai melebar menjadi dua. Dari pembelahan inti kemudian disusul pembelahan seluruh badan bakteri, sehingga satu bakteri menjadi dua bakteri. Inilah contoh daripada reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Nah, kemudian ada pembelahan seksual, ya, dengan cara transformasi, tranduksi, dan konjugasi. Kemudian pembahasan terakhir adalah berkaitan dengan peranan bakteri. Nah, bakteri memiliki peranan yang menguntungkan dan merugikan. Di antara bentuk
keuntungan daripada bakteri diantaranya dalam proses pembuatan Yakult, ya, yaitu bakteri Lactobacillus casei. Kemudian ada minuman juga nata de coco, Acebacter silinum, kemudian yogurt Lactobacillus bulgaricus, antiseptik, antibiotik, ya, Streptococcus, pembuatan biogas, contoh kemarin kita sebutkan pada kotoran sapi, ya, Methanobacterium, kemudian pengikat nitrogen untuk kesuburan tanah, ya, contohnya Rhizobium, kemudian untuk keju, contohnya Streptococcus lactis. Nah, di samping punya keuntungan dari peranan yang menguntungkan, bakteri juga ada yang sifatnya merugikan atau parasit. Di antaranya menyebabkan beberapa jenis penyakit pada manusia seperti tetanus, ya, tipes, dan sifilis serta kolera. Yang kedua juga menyebabkan penyakit pada beberapa hewan ternak. Di antaranya ada antrak dan bengkarang sapi. Juga terjadi pada tumbuhan, contohnya penyakit pada jeruk. Dan yang terakhir juga merusak makanan. Contohnya Clostridium botulinum yang mampu merusak makanan dalam kaleng, ya, sehingga makanan dalam kaleng itu bisa rusak, ya kan? Dan sebagainya. Inilah beberapa pembahasan kita di bagian yang kedua berkaitan dengan bakteri. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab dan diskusi pada jam jadwal yang sudah ditentukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insyaallah untuk sesi tanya jawab dan diskusi insyaallah besok pagi sesuai jadwal yang ada, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.